memasuki lapangan upacara dan mengambil alih komando. Pimpinan saya ambil alih, masing-masing komandan pasukan kembali ke samping kanan barisan. Kerjakan! Istirahat di tempat. Raut. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Bapak Dr. Insinyur Darda Darapa MSI tiba di tempat upacara dan berkenan untuk mengambil tempat di kursi undangan. Kepada juru foto dan juru kamera dipersilakan untuk dapat mengabadikan acara pada pagi ini dan diberikan waktu 1 menit. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo saat ini sedang bertugas di luar daerah
dan akan menyaksikan langsung jalannya upacara peringatan Hari Patriotik 23 Januari 1942 ke-80 yang saat ini berlangsung di halaman rumah jabatan Gubernur Gorontalo dan akan menyaksikan secara virtual. Dan juga disampaikan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang memiliki telepon genggam, selama upacara berlangsung diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam atau nada dering dialihkan ke nada getar atau di silent agar upacara dapat kita ikuti dengan tertib dan hikmat. Pengambilan gambar dinyatakan selesai dan kepada juru foto, juru kamera dipersilakan untuk kembali ke tempat yang telah ditentukan oleh panitia. Dan selama upacara berlangsung tidak diperkenankan untuk melewati area yang telah ditentukan. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Cuk! Cuk! Raut! Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Raut! Lagu senjata! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Patriotik ke-80 tahun 2022 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran sang merah putih. Pasang sagur. Rok. Tamu undangan dimohon berdiri.
Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Raut! Tegak! Senjata! Raut! Lepas! Sangur! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
Hening Cipta, mulai. Selesai. Tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pembacaan lintas peristiwa 23 Januari 1942. Lintas sejarah patriotik 23 Januari 1942. Merdeka atau mati. Itulah tekad perjuangan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari tanah air Indonesia. Perjuangan rakyat Gorontalo yang mencapai puncaknya pada tanggal 23 Januari 1942 yang merupakan salah satu rangkaian perjuangan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dijiwai oleh semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sejak masa-masa penggemblengan dan perencanaan perjuangan, berbagai macam tantangan dan hambatan terus menghantui. Namun Nani Wartabone tetap terus mempersiapkan rakyat Gorontalo, terutama para pemuda, untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda. Bendera merah putih dipancangkan oleh pemuda di tempat mereka bekerja yang dikenal dengan Hulunga. Sedangkan lagu Indonesia Raya terus dikumandangkan di setiap mereka mulai bekerja. Dari gerakan pemuda tani ini, perjuangan rakyat makin ditingkatkan, mulai dari kegiatan politik dan organisasi sosial. Dibentuklah cabang Partai Rakyat Indonesia yang dipimpin langsung oleh Nani Wartabone dan diikuti pula oleh partai politik lainnya seperti PNI, NU, PSII, dan organisasi sosial Muhammadiyah. Para tokoh politik dipersatukan arah perjuangan mereka oleh Nani Wartabone. Akhirnya, pada suatu pertemuan di bawah pohon sawo Manila di Suwawa, dengan satu tekad, yaitu rakyat tidak mau diperas oleh penjajah. Dan untuk itu, rakyat akan berjuang untuk merebut kemerdekaan. Dalam situasi yang semakin terdesak karena jatuhnya kerajaan Belanda ke tangan Jerman, maka pemerintahan Belanda di Gorontalo membuat suatu rencana yang keji untuk membumi hanguskan seluruh sumber-sumber vital kehidupan rakyat sebelum mereka meninggalkan Gorontalo. Gudang kopra, irigasi, jembatan-jembatan, penyimpanan minyak, gedung-gedung kedinasan, semua telah terdaftar untuk dimusnahkan oleh penjajah Belanda. Pada tanggal 28 Desember 1941, gedung kopra dan penyimpanan minyak di Pabean Talumolo telah jadi lautan api. Suhu perjuangan makin tinggi. Nani Wartabone segera mengambil langkah-langkah yang jitu. Dengan tegas dan berani, Nani Wartabone mengirim surat ancaman kepada asisten residen di Gorontalo yang isinya, rakyat siap menentang apabila pemerintah Belanda akan meneruskan penghancuran.
pada tanggal 15 Januari 1942, seluruh tokoh pejuang Gorontalo mengadakan pertemuan di rumah Kusno Danupoyo yang menetapkan langkah selanjutnya dan berhasil membentuk Komite 12 yang diketuai oleh Nani Wartabone. Menjelang dini hari tanggal 23 Januari 1942, dengan semangat membara, rakyat mulai bergerak secara teratur menuju kota Gorontalo. Jam 5 pagi, Nani Wartabone mengambil alih kekuasaan dengan cara menangkap para pejabat pemerintahan Belanda dengan siasat yang tepat dan jitu. Nani Wartabone memimpin rakyat hingga pemerintahan Belanda, bahkan polisi Belanda tidak dapat berkutik dan tak mampu berbuat apa-apa. Akhirnya dengan bangga, di hari yang sama, tanggal 23 Januari 1942, Nani Wartabone berpidato secara singkat di depan rakyat Gorontalo yang berkumpul di lapangan asisten residen dengan suara yang lantang dan berapi-api, serta disambut riuh dan teriakan merdeka dari seluruh rakyat Gorontalo. Nani Wartabone menyatakan, pada hari ini tanggal 23 Januari 1942, kita bangsa Indonesia yang berada di sini sudah merdeka, bebas, lepas dari penjajah bangsa manapun juga. Bendera kita yaitu merah putih, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Pemerintah Belanda sudah diambil alih oleh pemerintahan nasional agar rakyat tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Kini Nani Wartabone telah tiada. Dia telah meninggalkan kita, namun hasil perjuangannya tetap melekat di dalam relung hati rakyat Gorontalo. Namamu akan selalu kami kenang sepanjang masa. Jasa kepahlawananmu akan menjadi spirit bagi derap langkah perjuangan generasi muda. Perjuanganmu akan selalu kami teruskan demi anak cucu dan bangsa di masa yang akan depan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Merdeka! Amanat Inspektur Upacara. Barisan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian. Istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Bapak Gubernur Gorontalo, perkenankan saya untuk membacakan amanat beliau pada upacara peringatan Hari Patriotik 23 Januari 1942 ke-80 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan saya banggakan Gubernur Gorontalo Bapak Dr. Andes Haji Rusli Habibi MAP, yang terhormat Wakil Gubernur Gorontalo, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, yang terhormat Ibu Saidah Rusli Habibi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 8, yang terhormat para bupati, wali kota se-Provinsi Gorontalo, yang terhormat keluarga besar pahlawan Nani Wartabone, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda, serta
hadirin undangan yang berbahagia. Dengan penuh sukacita, saya mengajak kepada kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini tanggal 23 Januari tahun 2022 segenap masyarakat Provinsi Gorontalo memperingati Hari Patriot 23 Januari 1942 yang ke-80. Di tengah-tengah sukacita peringatan Hari Patriotik 23 Januari tahun 2022 ini, perkenankan saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo serta atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan selamat memperingati Hari Patriotik 23 Januari 2022. Hari ini kita bersama-sama memperingati hari bersejarah, yakni kejadian pada tanggal 23 Januari 1942, di mana Gorontalo di bawah pimpinan Bapak Nani Wartabone memproklamasikan kemerdekaan di bawah belenggu penjajah. Semangat pahlawan nasional Nani Wartabone yang dengan gagah berani mengusir penjajah dan mengibarkan bendera merah putih di bumi Gorontalo perlu kita lestarikan dan perlu kita kembangkan dalam penyelenggaraan seluruh sendi-sendi kehidupan. Semangat Nani Wartabone, semangat para pejuang, semangat Hari Patriotik tidak lain dan tidak bukan adalah semangat pantang menyerah, semangat untuk percaya pada kemampuan diri sendiri, serta semangat untuk membangun Gorontalo yang kita cintai. Para peserta upacara yang berbahagia, dengan semangat Hari Patriotik, mari kita jaga Provinsi Gorontalo. Mari kita implementasikan semangat pantang menyerah, semangat untuk peduli, semangat untuk menjaga dan mencintai Provinsi Gorontalo dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan, serta mendukung pemerintah dalam percepatan vaksinasi. Semangat kepedulian dan semangat pantang menyerah pahlawan nasional Nani Wartabone. Mari kita terus gerakan semangat gotong royong dan semangat bersama membangun Gorontalo. Kami atas nama rakyat Gorontalo mengaturkan beribu-ribu ucapan terima kasih kepada pahlawan nasional Bapak Nani Wartabone dan para pejuang 23 Januari 1942 serta keluarga besar Nani Wartabone. Akhirnya, sekali lagi saya mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk meneladani dan mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan Nani Wartabone, yaitu semangat pantang menyerah. Demikian amanat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi bangsa dan negara kita Indonesia, khususnya Provinsi Gorontalo yang kita cintai bersama. Gubernur Gorontalo Dr. Andes Haji Rusli Habibi MAP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari.
Tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa. Marilah kita berdoa dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa saya pandu dengan agama dan keyakinan saya, agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Pagi ini kami para pemimpin dan seluruh masyarakat Gorontalo bersimpuh menengadahkan tangan, persembahkan puja-puji hanya kepadamu. Kami bersyukur atas 80 tahun peringatan Hari Patriotik 23 Januari 1942 serta anugerah yang tak terhingga dan tercurahkan kepada kita semua. Ya Allah, ya Wahid, Tuhan yang Maha Satu dan yang mempersatukan, beri kami petunjuk agar peringatan Hari Patriotik ini bisa menjadi momentum untuk merekatkan kesatuan dan persatuan di antara kami. Anugerahi kami kebeningan hati dan kejernihan pikiran dalam mengabdi dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita, provinsi ini punya cita, mudahkanlah kami dalam menggapainya. Hindarkanlah bangsa kami dari bencana dan mara bahaya. Bersihkanlah pandemi COVID-19 ini agar kami dapat kembali beraktivitas normal. Teguhkan rasa cinta kami dan sikap patriotik kami kepada tanah air. Tumbuh suburkan tenggang rasa solidaritas antar sesama anak bangsa dan gotong royong dalam membangun bangsa, sehingga cita-cita bangsa ini dapat diwujudkan segera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua kami dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, mereka yang telah korbankan jiwa raga, darah dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke surgamu, muliakan kedudukan mereka di sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara peringatan patriotik ke-80 2022 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Raut. Tegak. Senjata. Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara dan berkenan kembali ke kursi undangan. Telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan.
Selanjutnya, komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukan. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan pemutaran film peristiwa patriotik 23 Januari 1942 di bawah komando Nani Wartabone. Istirahat, Ridwan, Raut. Gerakan 23 Januari 1942 dipengaruhi oleh invasi Jepang atas Hindia Belanda pada 11 Januari 1942. Kota Tarakan menjadi destinasi pertama serangan Jepang atas Hindia Belanda, menyusul Balikpapan, Pontianak, Samarinda, bahkan hingga ke Manado. Kabar invasi Jepang itu terdengar hingga ke Gorontalo. Belanda ketakutan dan bersiap melarikan diri dengan membumi hanguskan objek vital yang ada. Pada 15 Januari 1942, dilangsungkan sebuah rapat rahasia di rumah Kusno Danupoyo dan terbentuklah badan perjuangan yang diberi nama Komite 12 dengan Nani Wartabone sebagai ketua, RM Kusno Danupoyo sebagai wakil ketua, dan OEH Buluti sebagai sekretaris. Salah satu poin rapat ini menggagalkan rencana pembumi hangusan pemerintah Belanda di Gorontalo. Pada malam 23 Januari 1942, Nani Wartabone kembali ke Suwawa dengan mengumpulkan keluarga ayah serta tokoh-tokoh pemuda untuk bersiap menangkap orang-orang Belanda di Gorontalo. Nani Wartabone menyiapkan senjata, mengumpulkan rakyat dan pemuda anggota Hulunga. Anggota ini terdiri dari 300 orang dan menjadi pasukan inti Nani Wartabone. Menjelang subuh, pasukan Nani Wartabone bergerak ke Gorontalo yang berjarak lebih kurang 11 km. Warga kampung yang dilewati ikut bergabung dengan pasukan dengan misi utama menangkap para pejabat tinggi Hindia Belanda dan menguasai ibu kota. Pertama-tama kantor pos, telegraf, dan telepon dikuasai. Selain itu, pasukan menuju Tangsi Politi atau kantor polisi dengan menangkap Komandan Vel Politi Wisi Romer, Kontrolir dan Kauna Hoofddegenstad Politi atau Kepala Polisi Kota, De Koper, dan Asisten Presiden Korn. Setidaknya ada 20 orang yang ditangkap pagi itu dan digiring ke penjara. Sementara itu rakyat pribumi yang sebelumnya ditahan di dalam penjara dibebaskan. Selesai dari penangkapan terhadap pejabat-pejabat pemerintah Belanda, Nani Wartabone memimpin rakyat untuk menurunkan bendera Belanda, merah putih biru, dan menggantikannya dengan bendera merah putih. Yang pertama diturunkan adalah bendera Belanda di depan kantor pos. Kain warna biru dirobek dan sisanya dinaikkan ke kembah. Setelah mengibarkan merah putih, pasukan Nani Wartabone bersama rakyat beralih ke Tanah Lapang atau yang saat ini dikenal dengan Lapangan Taruna Remaja. Nani Wartabone berpidato pada hari ini tanggal 23 Januari 1942. Pada hari ini, tanggal 23 Januari 1942, kita bangsa Indonesia yang berada di sini sudah merdeka, bebas, lepas dari penjajahan bangsa manapun jua. Bendera kita adalah merah putih. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Pemerintah Belanda telah diambil alih oleh pemerintah nasional. Peristiwa 23 Januari 1942 menjadi potret sifat nasionalisme dan patriotik yang sangat besar dari putra-putri Gorontalo untuk bergabung dengan negara Indonesia. Tidak heran jika peristiwa itu membuat Gorontalo diingat sebagai salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam memberikan contoh bagi daerah-daerah lain guna merebut kemerdekaan dan kebebasannya dari penjajahan. Gorontalo menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan untuk dikunjungi Presiden Soekarno pada 20 November 1951.
Ini sebagai upaya konsolidasi persatuan dan kesatuan Indonesia, sekaligus meredam sejumlah pergolakan yang mulai muncul di beberapa daerah di Maluku dan Sulawesi pada masa itu. Presiden Soekarno pertama kali mendarat di Gorontalo pada 20 November 1951, tepatnya di Danau Limboto dengan menggunakan pesawat Catalina Amboina. Sejarah mencatat ada 3 lokasi yang dikunjungi Soekarno di Gorontalo, yaitu Tanah Lapang untuk apel akbar, Rumah Presiden Koordinator atau saat ini Rumah Dinas Wali Kota, dan gedung pertemuan yang sekarang bioskop ideal untuk bertemu dengan tokoh politik, kepala dinas dan para pemuda setempat. Inti pidato Soekarno yang terekam berita Newsgirl pada 27 November 1951 yang pada intinya berbunyi sebagai berikut. Persatuan Indonesia dan negara nasional yang tidak hanya mengenal kemakmuran, tetapi juga keadilan sosial, negara adil dan makmur. Indonesia, atau lebih tepatnya orang Indonesia, harus menjaga kemakmurannya sendiri. Kerja, kerja, kerja adalah semboyan. Negara akan memastikan distribusi yang adil dari hasil kerja ini. Baik, Bapak Ibu, demikian kita telah menyaksikan pemutaran film Patriotik 23 Januari 1942 di bawah komando Bapak Haji Nani Wartabone. Dan upacara pada pagi ini selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah mengikuti upacara peringatan Hari Patriotik 23 Januari 1942 tingkat Provinsi Gorontalo yang telah berlangsung di halaman rumah jabatan Gubernur Gorontalo. Dan juga ucapan terima kasih kepada Gubernur Gorontalo Bapak Dr. Andos Haji Rosli Habibi MAP beserta Ibu Dr. Anda Haja Ida Syahida Rosli Habibi MH, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Juga ucapan terima kasih kepada Wakil Gubernur Gorontalo dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo yang telah mengikuti secara virtual. Merdeka! 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 Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara selanjutnya kita akan mengikuti upacara ziarah. Ziarah rombongan di makam Nani Wartabone. Terima kasih.